Anies jadi pusing. Jack Pro, Ancol, rugi 1 triliun rupiah. Presiden Komisaris Kontraktor Sirkuit mundur. Haduh. Ditulis oleh Syardi dari siwar.com. Jauh sebelum perhelatan Formula E akan digelar, sudah muncul deretan nama-nama petinggi Jack Pro yang mengundurkan diri atau diganti di tengah berlangsungnya pengerjaan proyek Formula E. Direktur Keuangan Jack Pro, Yuliantina Wangsalwiguna, mengundurkan diri dari jabatannya. Sebelumnya, Project Direktur Sportainment Jack Pro, Muhammad Maulana, juga mengundurkan diri dari jabatan. Sebelumnya, Proyek Direktur Sportainment Jack Pro, Muhammad Maulana, juga mengundurkan diri dari jabatannya. Dirut Jack Pro Dwi Wahyu Daryoto diganti. Direktur perusahaan Jack Pro Muhammad Hanif dan Komisaris perusahaan Jack Pro Hadi Prabowo juga diganti. Tidak ada yang tahu persis alasan sebenarnya mereka mundur atau diganti. Tapi kabar ini tentu saja tidak luput dari konspirasi politik, apalagi saat itu tengah ribut soal Formula E yang banyak kejanggalan hingga tidak transparan dalam penggunaan anggaran. Nah, seolah belum cukup menambah daftar panjang kecurigaan publik, muncul lagi kabar Presiden Komisaris Kontraktor Sirkuit Formula E mengundurkan diri. Bukan hanya itu saja, Jack Pro dan penyedia lokasi event yaitu Ancol juga dilaporkan mengalami kerugian hingga triliunan rupiah. Jack Pro selaku perusahaan BUMD penyelenggara Formula E diketahui mengalami kerugian usaha senilai 427,94 miliar rupiah. Sementara itu, Jaya Ancol juga mengalami kerugian usaha senilai 667,90 miliar rupiah. Pengamat kebijakan publik Jakarta, Sugianto, khawatir penyelenggaraan Formula E dapat semakin menambah kerugian keuangan Jack Pro dan Ancol. Dua perusahaan ini yang 72% sahamnya milik Pemprov DKI Jakarta sampai saat ini sudah mengalami total kerugian mencapai 1,09 triliun rupiah. Dia bahkan meminta agar DPRD DKI bisa meminta penjelasan langsung dari Anies tentang dampak untung dan rugi bagi Ancol. Mengerikan bukan? Dan satu lagi yang perlu saya tambahkan, hingga saat ini belum ada nama sponsor lokal yang terpampang ke publik. Kabarnya baru ada satu sponsor dan itu pun dari BUMD. Ada indikasi tidak ada sponsor lokal yang mau ikutan acara tersebut. Tinggal 1 minggu lagi. Kalau masih belum ada nama sponsor, berarti banyak yang tidak mau ambil risiko atau sudah mencium bau tidak enak. Benar yang dikatakan pengamat itu, Formula E dipastikan tidak akan cuan alias rugi. Hanya berharap dari sponsor dan penjualan tiket tak akan menutup biaya yang terlampau besar. Perputaran uang dan dampak ekonomi tidak dihitung di sini, karena kita bicara beban kerugian yang ditanggung Jack Pro dan Ancol. Kalau rugi, maka perusahaan ini pasti akan terperosok ke dalam jurang kerugian, bukan? Hingga detik ini, untuk sementara ini tidak ada gunanya memperkeruh situasi. Formula E kian dekat, tinggal seminggu lebih sedikit. Ini bukan lagi soal Anies, tapi soal nama Indonesia. Kalau Formula E gagal, apalagi berskandal, tentu yang malu adalah kita semua. Meski Anies adalah orang yang harus paling bertanggung jawab karena memboyong masuk acara yang kurang populer ke sini. Kalau nanti ada indikasi penyelewengan atau korupsi atau suap, itu urusan KPK. Meski kita tak usah terlalu berharap pada lembaga. Kerjanya sampai saat ini hanya pantau, endus, lalu ulang lagi dan seterusnya. Saya jadi teringat dengan Gais Khalifa yang menjabat sebagai komisaris Ancol. Selama ini selalu lantang membela Anies mati-matian. Perusahaan yang dipimpinnya pun rugi besar. Banyak bicara tapi kinerja perusahaan tak beres. Makan tuh Formula E yang jadi senjata makan tuan. Formula E bukan hanya menyerap anggaran dalam batas di luar kewajaran, tapi juga berpotensi membuat Jack Pro dan Ancol makin terpuruk dalam kerugian yang makin besar. Penyelenggara juga sedang disibukkan dengan klarifikasi sana-sini terkait perusahaan bir yang jadi sponsor global Formula E. Di satu sisi, penolak Formula E menyindir habis. Di sisi lain, pendukung yang mabuk agama itu juga protes, diserang dari dua arah. Seperti yang tadi saya katakan, menghalangi Formula E bukan lagi pilihan bijak. Kita doakan saja semoga acaranya sukses. Setelah itu baru kita desak agar ada pengusutan banyaknya kejanggalan dalam Formula E. Saya tak yakin acara ini bersih dari isu-isu yang sudah dibicarakan banyak orang. Ayolah KPK, mau sampai kapan pantau terus? Jangan diam saja sebagai penonton. Bagaimana menurut Anda?
Mau ke pantai kok harus punya tiket Formula E? Ditulis oleh Ahmad Reza dari siword.com. Politik jauh lebih rumit daripada fisika, Albert Einstein. Mudah-mudahan saya tidak sebingung Anda, wahai para warganet. Ada kejadian lucu atau miris sekaligus. Rencananya mau ke Ancol, kok kudu punya tiket Formula E segala. Ibaratnya mau mantai tapi kudu nonton Formula E. Lah kalau nggak suka balap-balapan, ya pusing 7 keliling. Kamu nggak bisa masuk ke pantai loh. Beli tiketnya Formula E dulu ya, baru kamu bisa mantai ya. Maksa nggak sih? Apakah panitia tidak melihat selera orang berbeda-beda? Ada yang pengen nyantai di pantai, ada yang suka kebisingan di tempat dugem, ada yang suka nyepi ke pegunungan, atau memang ada yang suka balap-balapan. Tidak bisa hantam kromo dong? Di mana empatinya? Kalau ingin membuat event perhelatan Formula E laku, jangan begitu caranya. Gak usah pakai syarat dan ketentuan berlaku deh. Masa hobi ke pantai terus dibelokkan mesti beli tiket Formula E segala? Beberapa hari lalu saya pikir berita ini hanyalah akal-akalan saja. Tapi memang betul, resmi saya lihat beritanya di akun-akun berita ternama. Misalnya di detik.com. Dilansir dari media tersebut, kawasan Ancol, Jakarta Utara ditutup untuk masyarakat umum saat perhelatan balap Formula E. Warga yang mau ke Ancol, meski hanya ke area pantai, tetap harus memiliki tiket Formula E. Selama pegang tiket Jakarta E-Prix, maka bisa masuk Ancol, kata Corporate Communication PT Pembangunan Jaya Ancol, Aryadi Eko Nugroho kepada wartawan, Senin 23 Mei 2022. Seperti diketahui, Formula E Jakarta akan digelar pada 4 Juni mendatang. Seluruh Ancol ditutup selama balap Formula E. Hai Ancol lovers, khusus hari Sabtu 4 Juni 2022, Ancol dan seluruh unit rekreasi di dalamnya tidak dibuka untuk umum ya. Yang bisa masuk Ancol hanya khusus pemilik tiket Jakarta E-Prix saja. Demikian informasi yang disampaikan melalui situs resmi Ancol. Bagi yang ingin membeli tiket Formula E kategori Ancol Festival, pengunjung bisa menikmati seluruh unit rekreasi Ancol seperti Dunia Fantasi, SeaWorld Ancol, Ocean Dream Samudra, dan Atlantis Adventure, dan Atlantis Water Adventures. Nah loh, jika kita baca berita dari detik.com ini, bukan hanya pantai Ancol ternyata. Kalau kita beli tiket Formula E, kita bisa menikmati semuanya.